banyak jiwa yang membara untuk menjadi pemenang. Dan di sini kelihatan sih kayak konsepnya tuh mereka berlomba-lomba ingin menjadi top chef ya, kalau nggak salah ya. Aku lupa soalnya syutingnya udah 5 tahun yang lalu. Jadi mohon maaf kalau lupa, correct me if I'm wrong. Nama filmnya Food Wars, bisa dilihat dari posternya. Kalau misalnya ada yang penasaran dengan gorengan-gorengan apa yang ada di film ini, bisa juga datang ke STS aku tanggal 29 September. Kalau bagi yang penasaran, ratingnya ini 7/10. Habis itu ada juga ini, ada juga La La Land. Kebetulan aku diberikan kesempatan untuk membintangi sebuah film yang sangat sinematik dan musikal dan dramatis dan romantis dan skeptis dan sinopsis. Jadi ini adalah salah satu pengalaman main film yang paling berkesan untuk aku karena aku memainkannya bersama sahabatku Febriola Sinambela. Karena di saat memainkan peran ini, puji Tuhan, alhamdulillah film ini mendapatkan berhasil memenangkan award. Sebagai nominasi, banyak loh ini nominasinya. Best Director, Best Actress, Best Cinematography, Best Original Song. Jadi ini salah satu pengalaman yang paling berkesan untuk aku selama aku ada di dunia kancah perfilman. Dan dibintangi oleh sahabatku dan aku. Jadi ini 9/10. Karena masih menjadi favoritku sejauh ini. Episode kedua ada Jeci, Perebutan Kakak, yang dibintangi oleh Jessica Chandra, Mutiara Azhara, Gita Sekar, Katrina Airin. Ya, jadi ini ceritanya tentang ini lebih ke action gitu ya. Karena action dan juga apa tuh yang permainan otak gitu ya mungkin ya. Ini filmnya sangat unik. Aku jarang mendapatkan genre seperti ini. Jadi ini bukan film, ini adalah series guys. Ini adalah series dan series ini termasuk series yang memakan waktu yang cukup lama ya untuk prosesi syuting. Jadi ini juga tidak akan pernah aku lupakan karena ini kayaknya pengalaman pertama kali aku ada actionnya sedikit 20%. Dan ini keren banget. Ini 9/10 juga. Abis itu ada Destination Presents Ultras. Ini dibintangi oleh Jessica Chandra, Grace Octaviani, Aurelia, dan Grisela Adalia. Jadi sejujurnya pas aku ditawarin main film ini, aku tuh nggak ngerti sama sekali tentang bola. Tapi karena aku jack of all trades banget, aku ingin mengerti tentang segala hal. Aku ingin bisa dan mengerti dan paham dengan seni perbolaan. Jadi aku belajar, aku ngulik, aku cari tahu, aku baca buku tentang perbolaan ini. Jadi untungnya waktu diterima tawaran ini menjadi sebuah gebrakan yang baru untuk aku. Karena aku keluar dari zona nyaman dan memainkan peran yang belum pernah aku coba sebelumnya. Such an act. Itu ada juga dari
ada juga ini yang bersama Kak Feni ya, Jessie Hawks Pro Skater 3. Oh, kalau ini kayaknya bukan film, apa film ya ini? Aku lupa deh, ini kayak udah 8 tahun yang lalu kalau nggak salah. Apa ini tuh game ya? Aku lupa loh. Tapi ini juga pengalaman yang tak akan pernah aku lupakan. Ini game, ini video game. Karena ini pertama kali aku membintangi sebuah video game PS. Jadi aku juga berlatih banyak tentang skateboard. Jadi benar-benar hal dan pengalamannya tak akan pernah aku lupakan. Ini aku kasih 8/10 juga. Lalu ada yang menurut aku ini tuh paling sepanjang masa. Ini menjadi film ikonik untuk aku. Yaitu ada apa dengan Cina, yang dibintangi oleh saya sendiri dan Cilin. Jadi menurut aku, waktu aku ceritain pas awal casting kali ya, waktu awal casting tuh bener-bener deg-degan banget. Aku takut nggak kepilih, padahal aku merasa aku adalah yang paling pantas mendapatkan peran tersebut. Dan ternyata memang I deserve it. Jadi aku ingin membuktikan bahwa para produser dan para caster itu tidak salah pilih dan gak nyesel pilih aku. Jadi aku menunjukkan sebetapa kerennya dan sebetapa sebisa salah pilih kata-kata. Aku ingin menunjukkan bahwa mereka tuh gak salah pilih. Jadi aku beradu acting dengan Cilin dan akhirnya sampai juga hasil dari masterpiece yang kita mainkan bersama. Ini aku kasih rating 9/10 karena pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Tapi ada beberapa sebenarnya referensi yang aku nggak tahu. Habis itu ada Jessica Raisa Midnight Runners. Nah, ini aku juga nggak tahu sejujurnya ini apa, ini kayak acara tinju bagaimana sih? Tapi sangat menarik ya karena foto saya cantik di sini. Dan saya masa pengobatannya juga lumayan lama karena saya kesandung waktu itu. Oh, ini acara lari. Oke, acara lari. Iya, saya kesandung, sempet jatuh, terus pengobatannya tuh lumayan lama. Jadi setelah karena aku dalam rumah sakit karena aku mengalami injury yang cukup rumit. Jadi gitu. Aku kasih ini 7/10 karena ada Dick Raisa. Keren. Terus ada juga Jess and Man, Fast and Furious. Ini sangat menarik karena menurut aku ini adalah pengalaman pertama karena aku baru dapat SIM. Ini tuh adalah hal yang menarik untuk aku karena aku seperti diberikan kesempatan untuk mencoba hal yang aku takutin gitu. Jadi aku iya lagi, botak lagi. Nggak boleh ketahuan orang botak. Siapa sangka barangkali yang mengetahui orang botak kelak dia akan menjadi botak. Tarik balik perkataan kalian. Jadi dalam pengalaman aku syuting film ini, aku juga sering dimarahin sama kakak sutradaranya karena aku baru mahir belajar mobil untuk beberapa bulan, tapi langsung diterjunin ke jurang. Pernah langsung diturunin ke jurang drift dan balap mobil yang tentu saja saya belum berani. Tapi sebagai
aktris yang bisa apapun, jack of all trades, aku nggak takut. Aku harus menunjukkan bahwa aku bisa. Jadi aku memberanikan diri keluar dari zona nyaman, ingin berkembang, dan akhirnya berhasil membintangi film yang satu ini. Gitu. Jadi ini adalah, dan ini saya tidak pakai stuntman, stunt girl. Jadi ini latihan fisiknya juga lumayan lama karena harus jaga-jaga, siapa tahu bisa terjadi hal-hal yang enggak. Siapa tahu ada amit-amit ada kecelakaan, tapi untungnya selama proses syuting nggak ada sama sekali. Jadi benar-benar keajaiban, dan aku jadi kayak merasa ini tuh bakat yang terpendam, ambisi yang terpendam. Jadi saya salurkan melalui acting. Gitu. Ini aku rate 7/10 karena sebenarnya di saat ini tuh aku juga diwajibkan tuntutan pekerjaan untuk botak, yang sebenarnya juga lumayan lama numbuhinnya gitu. Lumayan lama, sekitar 2 tahun ada, makanya bisa tumbuh sepanjang ini lagi. Jadi sebenarnya itu salah satu pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan juga, karena aku dituntut botak untuk project ini. Jadi oke lah. Jadi 6/10 karena minusnya saya dituntut untuk botak ya untuk project kali ini. Abis itu ada, saya sempat beradu acting bersama adik-adik Gen 11, yaitu ini namanya The Gifted Students. Jadi ini juga sangat menarik karena saya jadi bisa melihat potensi bakat adik-adik yang sebelumnya belum pernah aku lihat dan sangat menarik menurut aku. Jadi bisa kali ya kakak-kakak produser di luar sana untuk melihat potensi anak-anak ini lagi, supaya siapa tahu bisa menjadi seperti aku gitu. Jadi semangat terus adik-adik dan tetap berakting. Betul sekali, saya lupa ini adalah film series. Ini adalah series bukan film. Jadi seiring berjalannya waktu di prosesi syuting, aku jadi bisa semakin dekat dan semakin mengenal adik-adik kita gitu. Tapi karena bersama adik-adik, mungkin aku jadi harus kayak menurunkan standarku sedikit, karena adik-adik ini baru mulai, jadi rate-nya adalah 7/10. Tapi mereka sangat amat mencengangkanku karena mereka bisa juga berakting. Asik, asoy. Lalu yang ke berapa lupa. Ada juga selain adik-adik Gen 11, saya juga beradu acting bersama adik-adik satu lagi, adik-adik Gen 12. Jadi ini juga adalah momen dimana pertama kali saya dipertemukan oleh adik-adik baru yang ingin menggapai mimpi sebagai aktris gitu, aktris cilik, aktris sinema, aktris apapun itu. Jadi di sini akhirnya saya berkesempatan untuk bisa membintangi satu project lagi bersama adik-adik Gen 12, aktris junior, dan menarik karena banyak sekali bakat yang terpendam dalam diri mereka. Ada yang jago berekspresi, ada yang jago nyanyi, jago nari, benar-benar sangat sigma. Jadi aku melihat banyak penerusku di generasi ini, jadi saya sangat bangga dan semoga mereka bisa berkembang dan bertumbuh menjadi aktris yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang.
Karena umur semuda mereka, mereka sudah bisa punya time management dan dan bakat, dan mereka punya profesionalitas. Jadi mereka tidak akan bisa berkembang dan bertumbuh kalau misalnya tidak ada kalian. Jadi mohon dukungannya untuk adik-adik dan untuk saya sendiri, aktris Jessica Chandra. Jadi terima kasih. Ini rate-nya 7/10 juga. Lalu saya juga berkesempatan menjadi salah satu animasi di sebuah project film yang bernama Space Jam. Di sini saya bertemu dengan VTuber yang sebelumnya belum pernah aku temui dan belum pernah bekerja bersama, tapi untungnya di project yang satu ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan 3 VTuber yang sedang hits di kalangan anak muda, yaitu Kanaya Asa, Pia Meraleo, dan Tana Nona. Jadi benar-benar spesies yang sangat menarik untuk aku. Dan di sini aku juga berkesempatan untuk menjadi salah satu dari mereka. Jadi itu benar-benar seru banget. Aku cuma voice actor waktu itu, voice actress. Jadi untuk kali ini tidak perlu banyak berekspresi, aku hanya perlu berbicara dengan intonasi supaya sampai penyampaiannya. Ini adalah sebuah mahakarya juga karena sangat menarik. Kamu gak pernah nonton Space Jam? Pernah lah, itu yang basket itu kan, yang ada yang ada kelinci, ada gitu-gitu kan? Iya tahu. Tenang. Oh, tapi lupa di situ saya lagi jadi stuntman. Enggak, waktu itu ada stuntman-nya. Jadi itu aku, tapi ada di casting satu orang lagi untuk menjadi aku. Tapi aku waktu itu lagi nggak bisa hadir, lagi berhalangan untuk hadir, tapi aku ingin ada di project itu. Jadi aku katanya adalah nanti ya ada kembaran aku yang bisa memerankan, tapi aku yang tetap jadi suaranya, jadi gitu. Iya, aku adalah orang manusia sendiri di situ. Maksudnya manusia beneran. Habis itu ada lagi bersama Indira Seruni, yaitu My Annoying Sister. Di sini karena aku sudah mengenal Indira, aku sudah berteman lama dengan Indira, aku jadi tidak ada kesulitan memainkan project ini bersama Indira karena kebetulan dia juga salah satu JCPC. Jadi benar-benar tidak ada problem, tidak ada rintangan halangan, semuanya lancar jaya. Dan ini ya oke lah, drama oke. Saya rate ini 7/10. Tiba-tiba capek ya, kayak tiba-tiba kayak udah males. Nggak males, tiba-tiba kayak udah nggak kepikiran kayak ngomong apa lagi ya. Lanjut atau enggak? Apa sih maunya lanjut, ya udah lanjut. Tiba-tiba kayak capek bohong gitu loh. Tiba-tiba capek cosplay gitu. Ya udah lanjut. Mantu dalam maut udah itu pertama kamu telat kamu masuknya. Abis itu ada Ghost Lab, ini bersama Kelly. Sebenarnya saya lupa ini tentang apa ya, karena ini udah 10 tahun yang lalu dan saya masih berumur 12 tahun saat itu. Jadi saya masih berumur 9 tahun saat itu. Jadi itu agak lupa sedikit, tapi
Saya bisa jadi temenan sama Kelly bersama Kalista. Jadi oke juga. Ini rate-nya 7/10 juga. Habis itu ada juga film ada juga jadi ada 2 kali saya beradu acting bersama Cornelia Vanessa. Kita udah bekerja sama 2 kali, dan yang kedua ini namanya Jazz Sid. Nggak tahu referensinya. Gue nggak sih kalau bikin referensi kayak ceritain dulu ke gue gitu. Jessie Pesi ada nggak sih di sini? Kan jadi kayak kelihatan, jadi nggak tahu nih bohongnya mau gimana lagi nih. Ya pokoknya ini juga kayak udah lama, udah kayak 100 tahun yang lalu tentang band. Oke, makasih. Jadi ceritanya adalah, nah ini juga salah satu momen dimana kayak gue harus keluar dari zona nyaman gue. Jadi aku di sini belajar main alat musik demi project ini, dan tapi untungnya ada Cigre, ada Shania Gracia, dan ada Siska Saras di sini. Kak Siska juga ada, jadi mereka membimbing aku. Gitu. Ini menyenangkan, ini 8/10. Habis itu, ada yang terakhir yaitu, tapi ini nggak ada fotonya. Apa sebenarnya fotonya ada, tapi aku belum, mana ya fotonya ya. Yang ini loh, yang dulu sama Ella loh. Apa sih fanbase-nya Ella? Coba Ella Teria. Ada nggak fotonya? Aku nggak ketemu posternya yang Apex itu. Apex Ape, Planet of Apes. Oke, karena tidak ada fotonya, itu juga saya kebetulan pernah nonton itu, dan saat saya meremake film itu benar-benar nostalgic. Karena sangat menyentuh hati, dan saya terharu, terbawa suasana. Oke, terima kasih. Jadi gimana perasaannya menjadi aktor yang sudah memainkan banyak film di usia muda. Oke, jadi sebenarnya sebuah tantangan untuk aku untuk bisa memposisikan diri aku di berbagai peran yang aku mainkan, dan banyak peran yang sangat bertolak belakang dengan peran yang aku mainkan sebelumnya. Jadi tentunya harus banyak latihan, tentunya harus ada pendalaman karakter, ada reading, ada task cam, ada semuanya. Jadi benar-benar pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan, dan aku akan belajar. Dan kebetulan nanti tanggal 29 September aku akan merayakan 19 tahun berakting. Jadi teman-teman yang ada boleh datang, karena kita akan mengadakan gala premier dan preskon. Jadi boleh diajak kakak, adik, keluarga, saudara semuanya untuk hadir, karena kita akan guncangkan Efek Sudirman dengan karya-karya yang sudah aku mainkan. Kenapa cek mention? Stop, aneh-aneh, gue takut. Kenapa disuruh cek mention? Oke. Disuruh review. Oke. Yang mana? Ini stop, ini banyak banget yang review. Ya udah, dari yang threadnya, tapi banyak banget
Ya pokoknya semuanya sangat amat berkesan untuk aku ya. Ini adalah perjalanan yang tidak mudah tapi sangat berkesan dan penuh rintangan, halangan dan semuanya. Jadi mohon dukungannya karena aku masih akan 10 tahun lagi berakting. Mohon dukungannya dan semoga kita bisa raih seni berbakat super itu. Dan karena aku anaknya seni banget, jadi sangat amat banget sangat dibutuhkan dukungan dari orang-orang terkasih, tersayang, karena sangat berharga untuk aku. Maka dari itu, dengarkanlah lagu terakhir dari kami, Memangnya Aku Boneka. Memangnya aku boneka. Udah nggak mau review, nggak mau, capek. Udah cukup. Sekarang ngobrolin yang lain. Aku masih menjadi cewek yang tidak tertebak itu belum, atau udah mulai perlahan-lahan udah mulai tertebak? Iya, aku pemalas, betul. Benul, kalau review aku malas. Masih tidak tertebak, makasih. Aku akan selalu berusaha untuk menjadi dan stay tidak tertebak sampai akhir waktu nanti. Tapi ngomong-ngomong soal tidak tertebak atau lumayan tertebak atau tidak tertebak sama sekali, aku mendapatkan PR untuk menulis 100 kartu yang akan diberikan untuk 100 orang beruntung yang akan bersuah foto bersama aku di tanggal 29 nanti. Tapi ini sangat membantu karena sudah mulai efisien gitu. Jadi Hamin berapa udah dikasih, nggak kayak dulu Hamin hari H udah dikasih. Nah kan boncos ya, kayak kapan tulisnya, soalnya soalnya kita show kan. Jadi akhirnya saya mendapatkan PR, tapi nggak mungkin aku tulis sekarang. Tapi sebenarnya udah ada yang aku tulis. Ada yang mau tahu gak spoilernya? Jadi aku contohnya kayak gini lah. Malam-malam mencuci kaki, diam-diam mencuri hati. Hei kamu yang aku nanti, terima kasih dari dalam lubuk hati. Dan ada hashtag Jessica. Maaf kalau tulisanku jelek karena saya sudah lama tidak sekolah ya. Udah lama nggak menulis. Contoh lagi, jadi kira-kira siapa orang-orang beruntung yang akan mendapatkan satu atau dua patah kata. Contohnya, makasih ya jantung kananku, pelabuhan terakhirku, senyumku di pagi hari, Jessica. Nggak, kali ini tidak akan ada template. Jadi aku usahakan setiap kartu itu berbeda semuanya. Jadi aku ingin memberikan kesan yang bagus, kesan yang menarik. Contoh nih ada lagi. Tajam sekali mata si elang melihat sungai ada buaya. Terima kasih udah nganterin pulang. Besok sekalian traktir makan siang. Walaupun nggak nyambung, tapi menurut aku harus ada isi. Karena isi adalah arti adalah mati adalah nanti adalah tantri. Maaf banget ya. Sumpah Jessie stop, gak jelas asli. Stres dikit, nggak ngaruh. Maaf, aku asbun. Jadi aku akan lanjut menulis ini besok atau nanti malam, atau aku pakai chat GPT nanti. Nggak. Tapi pokoknya semuanya itu adalah dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tenang aja ya guys.
Kita taruh dulu, kita masukkan di dalam paper bag, di dalam tote bag. Oke, mantap. Oke, kembali lagi di YouTube channel aku. Guys, aku terlalu baik ngomong ya, atau enggak apa-apa, atau biasa aja, atau enggak apa-apa, atau iya apa-apa, atau apa-apa, bapapa, capapa, dapapa, apa-apa, fa-apa-apa, tergantung mindset masing-masing. 1.400 orang bilang nggak ketemu punchline. Di VC kalem banget, jadi gak apa-apa deh. Hah? Apa maksud? Tapi sejujurnya itu adalah sifat asliku. Mungkin kalian ada yang lihat kayak pas aku lagi makan, aku kalem dan kalian bertanya-tanya kenapa aku seperti itu. Itu sebenarnya adalah sisi asliku. Akulah introvert dan pendiam itu. Itu adalah aku adalah itu adalah aku. Jadi bentar, capek. Jadi jangan bertanya-tanya karena aku seperti Venom. Aku ada sosok yang ada dalam diri aku yang bisa membuat aku seperti beda orang. Jadi, tapi aku percaya itu ada di setiap diri kalian masing-masing. Jadi tunggu sampai momen itu datang, dimana ada momen dimana momen dimana itu akan terjadi. Tapi momen yang paling berharga itu setelah aku melihat ada kastil di podium. Jadi aku akan berterima kasih dulu kepada oknum yang memberikan aku kastil. Siapa ya? Dari siapa ini? Maaf, aku terlalu baik ngomong sampai aku nggak ngeh ada kastil. Tower. Jadi bolehkah aku meminta pengakuannya dari siapakah tower yang ada di podium ini? Angkat tangan. Dari Mas Aris. Wow, terima kasih untuk Kak Aris di Pradipta karena sudah memberikan tower yang setinggi cintaku padamu gitu. Nggak salah, setinggi cintaku pada 14.657 orang yang ada di sini. Karena tanpa tower tersebut, cintaku tuh jadi tidak tersampaikan. Karena harus ada hal tinggi yang seperti tower untuk memperlihatkan bukti cinta kasih. Makasih ya. Itu bukan asbun. Iya deng, asbun. Tapi kan kayak nih, asbun tuh apa? Asal bunyi. Itu adalah bakat loh guys. Itu adalah sebuah skill yang belum tentu semua orang bisa. Coba aku kasih kalian waktu 10 menit ngomong apapun tidak henti. Kira-kira bisa gak? Tapi sebenarnya aku juga gak selalu bisa sih. Itu emang ada timing, ada momen, ada timing untuk keluar gitu. Jadi gak selamanya tuh bisa. Aku pun gak bisa karena aku manusia biasa. Aku bukan Tuhan, aku bukan dewa. Jadi aku manusia biasa yang akan terus berusaha gimana caranya untuk bisa ngomong gitu. Tapi sesuai mood, sesuai arah angin berhembus, sesuai aliran air mengalir. Jadi itu bukan sebuah skill sebenarnya. Enggak ding, iya bukan sebuah skill yang bisa aku lakukan terus menerus, tapi bisa aku kembangkan.
Wow, mau tahu apa yang lebih asbun? Ada yang bilang 10 besar SSK Bondol. Itu menurutku asbun banget sih. Coba deh pikirin perasaan si Bondol yang diomongin. Kalau misalnya aku 10 besar terus Bondol, sakit hati nggak si Bondol diomongin? Iya nggak? Aku sih sakit hati ya. Jadi 10 besar aja, jangan Bondolnya nanti aja kita omongin dulu sama si Bondol. Dia setuju apa enggak? Kalau misalnya dia setuju, oke, gaskan. Gaskan, kalau enggak nanti aja. Kalian tahu siapa manusia terungu sedunia? Itu adalah sebuah band. Kalian pikir aku nggak tahu band ungu? Aku tahu band ungu. Tapi semoga aku berharap kalian jangan pernah lelah, jangan pernah letih, jangan pernah lesu, jangan pernah jenuh untuk mendengarkan aku, karena suatu saat suaraku siapa tahu bisa terbungkam, siapa tahu bisa hilang, siapa tahu tidak punya hak lagi untuk bersuara. Jadi selama waktu itu masih ada dan selama suara dan mulut ini masih bisa bergerak, masih bisa berbicara, semoga kita bisa menikmati waktu kita bersama, ya nggak? Enggak kan, nggak capek kan? Aku lagi in the mood of yapping. I'm a yapper. Yes, I yap. You know what yapping is? You know what yapping means? Yapping is me. I'm a yapper. I love yapping. I love yap. I'm yapping like I never yap before. Tapi capek ditipu jaimmu. Aku jaim di depan keluargaku aja. Karena aku malu. Nih ya guys, aku sebenarnya agak malu dikit karena keluargaku mau nonton STS aku nanti. Aku malu, aku takut kalau misalnya nanti aku show dan aku kayak ini bukan Jessie yang aku kenal. Kenapa Jessie diam, Jessie pemalu? Karena aku malu karena ada keluargaku nggak tahu aku tuh kayak gini di JKT48. Mereka tidak tahu aku menjadi diriku sendiri. Aku malu. Aku bahkan pas kemarin video call kan ada aku yang cowok, so aku tiba begini, dia kayak what, dia kayak gitu, so kayak ini bukan Jess yang aku kenal. Kira-kira mereka walk out gak? Jahat sih kalau sampai walk out, kayak menusuk hatiku yang paling dalam. Tapi kayak kenapa mereka mau tiba-tiba nonton. Tahun lalu aku mengundang Ci Jesslyn untuk nonton STS aku karena aku nggak punya teman lagi di luar JKT. Punya tapi nggak deket, jadi kayak agak random tiba-tiba ngajakin temen SMP gitu tiba nonton STS. Jadi aku ngundang Ci Jesslyn. Mungkin mereka mau melihat gebrakan. Bisa sih, tapi takutnya terlalu menggebrak sampai mereka kaget, sampai mereka kayak kalau misalnya aku di rumah aku diem terus kayak mana gebrakannya, mana gitu. Takut loh begitu loh. Nonton gak Jesslyn tahun ini? Enggak, soalnya slotnya udah buat keluarga semua. Sampai tante om aku nonton, guys, malu banget. Malu, takut, aku deg-degan, aku lebih deg-degan ditonton keluarga daripada ditonton kalian. Aku lebih takut ditonton keluarga, aku kayak malu. Doain ya, semoga aku bisa bagus ya. Dan kayak kebetulan tuh spotlightnya kayak pas kan lagi STS, aku kayak takut itu kayak
aduh, salting gitu loh, salting. Kayak takut nggak bisa MC, takut nggak bisa ngomong, takut nggak bisa bercanda, takut nggak bisa, nanti kan mau perayaan ulang tahun, terus aku harus kayak ngomong kayak malu banget. Malu. Tapi bisa, tapi malu dikit. Aku menganggap mereka itu di rumah mereka nonton live stream. Ntar jadi kalem, dikit. Tapi memang kalem, aku memang pemalu, pendiam, dan soft spoken. Akulah orang itu. Iya kan, hampir deh MC diomongin. Aku takut kayak ada hal-hal yang kayak keluarga aku nggak tahu, dan akhirnya mereka tahu karena aku diomongin di setiap MC. Aku kayak malu banget, sumpah. Malu banget. Bahkan aku nggak nawarin keluarga aku nonton SS kayak Tio, mami aku bilang mau nonton SS ya, terus kayak oh my god, sebenernya kayak nggak apa-apa mereka nonton, kayak enggak deng, ya apa-apa mereka nonton, cuma kayak malu banget, kayak deg-degan, dak-dik-duk seperti Mosonichi. So aku di rumah tuh anak baik, diem gitu, tapi kadang tantrum dikit kalau capek, aku judes. Tapi kayak enggak sih, aku nggak boleh gitu, aku harus menjadi diri aku sendiri, ya enggak. Itu kan ada ibu aku yang sudah mengandungku 9 bulan dan melahirkan aku dengan normal, sehat, pintar, cantik, lucu, imut, menggemaskan. Masa iya aku tiba-tiba tidak menjadi diri aku sendiri. Itu juga nanti kalau misalnya aku udah mulai kayak malu-malu nih, untuk teman-teman yang sekiranya Verif nanti di sini yang nonton, dan kayak misalnya nanti kalau aku di show tiba-tiba jadi malu gitu, kayak bilang Jisi jadi diri sendiri gitu ya, kayak gitu. Tapi ya, kenapa orang tuh ini sebuah pemikiran yang aku baru kepikiran pas aku ulang tahun gitu. Kenapa orang itu ngucapin orang yang ulang tahun tuh pas 00.00? Kalau misalnya dia lahirnya jam 8 malam gimana? Berarti nggak valid dong. Kalau misalnya dia lahirnya jam 2 siang gimana? Atau misalnya dia lahir jam 5 sore. Berarti kan kalau misalnya dia ngucapin di 00.00 kan berarti belum, nggak valid gak sih? Kayaknya, tapi harus nanyain akte kelahiran. Kayak lo, dan itu bakal repot banget sih menurut aku. Kayak kadang nanya tanggal lahirnya itu nggak semuanya inget, apalagi tanya waktu lahir. Tapi menurut aku itu akan valid gitu loh. Kayak misalnya aku sih jujur aku lupa, aku nggak tahu aku lahir jam berapa karena itu udah 19 tahun yang lalu. Tapi kayak menurut aku, bayangin kayak kalian ngucapin seseorang ulang tahun tepat di mana mereka benar-benar dikeluarkan dari perut ibunya. Itu benar-benar kayak keren banget, sumpah. Ya gak sih? Kayak pernah gak sih kepikiran gitu, kayak emangnya ngucapin 00.00 emang udah fix dia udah lahir jam segitu? Siapa tahu dia lahir 2359. Gak ada yang tahu. Tapi menurut aku nggak masalah sih, karena nggak, berarti gini, kalau misalnya itu seharian, misalnya ulang tahun dia seharian, kalau misal dia lahir tanggal 20 Oktober 2000, contoh ya, ini contoh, 20 Oktober